For this section of the lesson, we are going to talk about something that we call face. Nah, on this slide, saya sudah memunculkan beberapa wajah. Ini ada introvert, extrovert, intuitive, dan sejenisnya. Dan sejenis-jenisnya. So from this slide, I believe you have something in your mind. Jadi ketika you are seeing this one and then read that we have the introvert, extrovert, intuitive, dan sejenisnya, kita bisa menjudge seseorang. Ya, jadi based on the previous discussion, kita tahu bahwa istilah face dalam pragmatics is a bit different dengan face yang kita pelajari dalam biology. Jadi dalam dalam biology, face itu ya wajah seperti yang sekarang kita munculkan. Ya. Terus face dalam pragmatics, nah seperti yang tadi kita bahas, yang namanya face dalam pragmatic adalah self-image, bagaimana orang itu menilai kita, bagaimana orang melihat kita, dari what we call face. Ya. Nah, ini hanya pengantar untuk menunjukkan bahwa face yang kita maksud itu bukan face yang secara fisikal seperti ini. Ya, terus the concept of face ini tadi ada yang menyebutkan Erving Goffman, ini adalah salah satu ahli. Ya, jadi dia bilang word about face in the conjunction with how people interact in daily life. Dia bilang ya ada sesuatu yang namanya face, dan face itu adalah how others perceive them. Ya, bagaimana kita melihat seseorang itu berarti face-nya orang, bagaimana orang melihat kita itu face-nya kita. Jadi in our social life we are trying to strive to maintain the identity we create for others to see. Jadi ada wajah, ada face yang kita ciptakan, jadi kita mau orang melihat kita itu seperti ini, itu yang namanya face. Nah, dalam face itu tadi masuk di dalamnya juga harga diri dan sejenisnya. Ya. So what is face? Face adalah bagaimana kita mengharapkan orang lain melihat diri kita. Our self image itu yang namanya face. Okay. Now, this is an example of illustration. Ini adalah face, kemudian bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana orang melihat diri kita, itu yang namanya face dalam pragmatics. How we see ourselves. Oh, kita itu dinilai orang sebagai orang yang rajin misalnya, atau dinilai orang sebagai seorang yang bandel, dari face. Itu adalah bagian dari face. It's like you are seeing a mirror and then you see yourself there. That is what we call face. Nah, ini adalah contoh in our daily life. I'm sorry for the pictures. I take this from Facebook. Ya, here ini adalah salah satu social act. Adalah salah satu cara bagaimana kita mencoba untuk maintain our face. Kita akan try to show that we are having a good day atau we are great. Dan bentuknya seperti ini, walaupun mungkin in fact it's a bit different. Ya, ini adalah contoh how we create image for others to see. Jadi bagaimana kita ingin orang melihat diri kita. Okay. Now, to lose face, ada juga namanya losing a face, is publicly suffer a diminished self-image. Nah, kehilangan wajah, bisa dibilang seperti itu, adalah the condition when we are interacting with the other people, with a society, and then ada orang yang membuat kita kehilangan harga diri or wajah. That is what we call kehilangan wajah. Yeah. And it happens when we are having the interaction in the social life. Nah, remember, karenanya social interaction itu adalah process of combining line and face or face work. Jadi bagaimana kita mengatur alur pembicaraan dan bagaimana kita melindungi face, entah kita punya face ataupun face dari orang lain. Now, this is an example of how you lose your face. Siapa yang losing the face? Of course, you see this one. Kelihatan kan bahwa dia punya wajah, dia punya harga diri itu berada di bawah yang this one. This is an example how we lose our face, how we diminish the value of our face. Nah, pertanyaannya adalah, is this possible to happen in our daily life? Yeah, of course it is a yes. It's a big yes. Karena kita punya ability to interact with others dengan cara yang berbeda-beda, right? Kadang-kadang mungkin yang kita lakukan tidak seperti yang digambar, tapi in our daily life actually we are doing this one. Dengan apa? With words. Yeah, we do something with our words.
Kita menghancurkan face orang lain dengan menggunakan words. Jadi tidak harus dengan menggunakan physical yang seperti ini. That's face. Nah, menurut Brown and Levinson, ini ahli pragmatics yang lain, dia mengatakan bahwa ada empat kategori face. Ya, jadi face itu dibagi ke dalam 4 kategori. Kategori yang pertama menurut Brown and Levinson, remember Brown ini bukan Douglas Brown yang biasanya kita pakai dalam TOEFL. Ini adalah Brown ahli linguistik, temannya adalah Levinson, 2 orang. Jadi mereka mengatakan bahwa ada yang namanya positive face, ada yang namanya negative face, nanti ada di belakang sisanya. Positive face is the desire to be liked, appreciated, approved, dan lain-lain. Jadi ada yang namanya positive face. Positive face itu adalah kayak semacam desire, keinginan bahwa wajah kita atau diri kita atau harga diri kita itu harus disukai, dihargai, diterima, dan lain-lain. Ya, itu yang namanya positive face, keinginan kita untuk orang menghargai apa yang kita lakukan, untuk mendapatkan pujian dan sejenisnya, itu adalah positive face. Nah, the other one is what we call negative face. Kebalikan dari yang tadi, negative face is the desire not to be imposed upon, intruded, or otherwise put upon. Oke, maksudnya negative face sederhananya adalah keinginan atau desire bahwa kita itu tidak ingin di-insult, kita itu tidak ingin dihina or something like that, atau direndahkan our face. Itu yang namanya negative face. Jadi positive face adalah keinginan untuk dipuji sederhananya, negative face adalah keinginan untuk tidak direndahkan. Okay, the next one, ya, ini penjelasannya. Nanti di dalam tindakannya itu, bukannya ada 4, ada 2, ada face, ada yang namanya positive face, ada yang namanya negative face. 4 itu adalah bagian dari face threatening act-nya. Jadi ada 2 face, yang pertama adalah positive face dan ada yang namanya negative face. Nah, di sini menurut Brown and Levinson ada yang namanya positive politeness. Ya. Positive politeness adalah bagaimana kita showing prosocial concern for others face, bagaimana kita memuji, bagaimana ketika temannya datang misalnya dengan pakai baju baru dan kita melakukan pujian, itu we are doing yang namanya positive politeness. Nah, kalau yang namanya negative politeness adalah ketika kita berbicara dengan seseorang, maka kita mencoba untuk menghindari menyerang wajah seseorang karena mereka punya yang namanya negative face, sehingga kita menggunakan yang namanya negative politeness. That's it. Jadi negative politeness adalah jenis politeness atau kesopanan yang kita lakukan supaya orang tidak terluka face-nya. Ya, terus ini ada penjelasan lanjutannya. Anytime a person threatens another person's face, jadi setiap saat orang melakukan yang namanya threatening face, ya, jadi kemungkinan untuk menjatuhkan wibawa atau wajah seseorang, tindakan itu disebut sebagai face threatening act, tindakan mengancam muka atau tindakan mengancam wajah. Nah, tindakan ini adalah tindakan bagaimana kemudian seseorang itu merendahkan wajah orang lain. Oke, nah sekarang kita lanjut. Ini contohnya. Ini adalah contoh FTA. Ada orang yang berbicara to you, dia bersemangat sekali bercerita misalnya, and then you hold the newspaper and start saying loudly, "Oh look, nobody gives a shit." Right? Ini adalah contoh dari bagaimana you are threatening someone's face. Jadi ketika mereka bercerita misalnya, mereka otomatis kan dari segi positive face-nya adalah mereka ingin the story is dihargai, right? Atau dari sisi negative face-nya mereka ingin apa yang mereka ceritakan itu kemudian tidak di-insult. Nah, ketika you are doing this one, maka we are attacking the face. Kita menyerang wajah seseorang dengan cara face threatening act atau FTA. Oke. Ini contoh yang kedua. Jadi ketika ada teman dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang happy, come to you and then you say, "You remind me of a software update." Ini jadi kalau ia datang itu saya seperti melihat update software. Nah, biasanya kalau muncul update software kita akan mengklik tulisan not now. Jadi sama seperti when I see you, I want to say or I think not now, just go away for now. That's it. Ini juga adalah contoh dari face threatening act. Oke, nah
Jadi ini adalah rangkuman bagaimana we are doing the interaction. Jadi ketika you are saying something, ya kita punya intention nih, kita mau menyampaikan sesuatu ke orang lain. Dan intention itu terbagi dua. Ada yang namanya don't do di FTA. Ada don't do, jangan lakukan face threatening act, pokoknya hindari. Atau kita harus menyatakan sebuah hal, dan kita otomatis harus do the face threatening act, ya. Misalnya kita sedang marah atau sedang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, ya otomatis kan ketika you menyuruh seseorang itu artinya you punya power berlebih, right? Nah, dan itu misalnya harus dilakukan. Maka ketika you harus melakukan do di FTA, ini ada beberapa pecahan. Pecahan yang pertama adalah off record. Off record itu ya sudah, suruh aja. Ambilkan gelas dong. Nah, itu contohnya adalah face threatening act. Saya menyuruh berarti saya punya power melebihi Anda. Itu ada yang namanya menyuruh. Jadi kita langsung saja mengatakan. Lalu ada yang namanya on record. Nah, ini don't redress. Lalu ada kalau kita redress, sini ada yang namanya positive politeness yang tadi sempat kita bahas sedikit. Lalu ada yang namanya negative politeness. Ini adalah prosesnya. Rangkuman in our daily life interaction. Sekarang kita lanjut dulu penjabarannya. Jadi ini ada 4 varieties of doing the FTA, the face threatening act tadi. Jadi ada yang namanya do an FTA boldly, ini yang off record. Ada yang namanya do an FTA boldly, langsung saja nyuruh. Misalnya close your mouth when you eat, you swine. Jadi langsung nyuruh dengan bahasa yang bisa dibilang bahasa standar dan bahasa kasar lah. Ini yang namanya do an FTA boldly. Jadi kita langsung saja melakukan yang namanya FTA atau face threatening act tanpa menggunakan any politeness. Ini adalah yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan FTA. Sebenarnya kita bisa menyerang wajah, tapi sebenarnya ketika kita melakukan itu, kita menghindari orang tersebut merasa bahwa dia sedang diserang. Atau misalnya kalau kita menyuruh, orang tersebut tidak merasa kita sedang menyuruh. Nah, jadi yang pertama, cara melakukan FTA dengan politeness adalah dengan menggunakan positive politeness. Jadi yang kita lakukan adalah kita puji orang tersebut, kemudian kita suruh dia do something. Misalnya, you have such beautiful teeth. Ini adalah positive face-nya, keinginan orang untuk dipuji, kita gunakan itu dalam kalimat. Lalu, ini misalnya kasusnya adalah sama, makan sambil terbuka mulutnya, dan you say you have such beautiful teeth. I just wish I didn't see them when you eat. Ya, jadi bahasanya disopankan, dihaluskan. Ini yang namanya positive politeness. Cara penghalusannya adalah dengan cara memuji apa yang ada pada diri orang tersebut. Itu yang namanya positive politeness. Ya, beda dengan ini tadi, langsung tembak. Oke, ada 2. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Ada yang namanya dengan menggunakan negative politeness. Kita mau menyuruh tapi tidak atau menegur, tapi berusaha untuk membuat orang tersebut tidak merasa ditegur, tapi diingatkan saja. Contohnya masih kasus yang sama, makan dengan mulut terbuka. I know you're very hungry and that steak is a bit tough, but I would appreciate if you would chew with your mouth closed. Ya, saya tahu kamu lapar dan steak itu mungkin agak sedikit keras. Tapi saya akan sangat menghargai nih kalau misalnya memungkinkan kalau seandainya kamu itu makan mulutnya ditutup. Ya, jadi kita menghaluskan bahasa kita supaya orang tersebut tidak tersinggung, karena yang namanya ada negative face tadi ya, keinginan untuk tidak disinggung. Nah, ini yang kemudian kita gunakan dengan negative politeness. Jadi negative politeness adalah kita menghaluskan bahasa kita supaya orang tidak tersinggung. Positive politeness, kita puji dia supaya dia tidak tersinggung. Okay. Nah, yang terakhir ada yang namanya do an FTA indirectly atau off record. Ya. Nah, yang seperti ini kita akan mengatakan seseorang, tapi bahasanya kita tidak mengatakan secara langsung. In our language, in Banjaris, we call that as my effect. Contohnya, I wonder how far a person's lips can stretch yet remain closed when eating. Kira-kira berapa lebar sih bibir itu bisa stretching, bisa melebar, tapi mulutnya tetap tertutup. Ya, mengefek dari our language, sehingga orang akan langsung mungkin akan langsung memahami apa yang kita maksud. Jadi yang namanya off record atau FTA indirectly itu adalah kita menggunakan sebuah kalimat,
kalimatnya itu tidak langsung mengarah ke situ, kita menggunakan analogi atas jenisnya, tapi kemudian itu maksudnya adalah supaya orang paham. Kalau bahasa the youngsters, mereka akan bilang itu kode. Ya, ini catatannya, an indirect FTA is ambiguous. Nah, kalahnya kalau yang tadi adalah yang namanya indirect FTA atau off record ini, dia sifatnya ambiguous. Sehingga kadang-kadang mungkin si pendengar menerimanya, tapi bisa juga mereka tidak mengerti atau tidak paham apa sih yang dimaksudkan. Ya, contoh lain adalah kalau misalnya ada you punya teman dan dia terlalu tawa, terlalu nyaring misalnya, and then you are saying, wah sudah malam nih, sudah larut malam misalnya. Kemudian dia tiba-tiba langsung berhenti tertawa nyaring, and then it means dia memahami that you are doing an FTA indirectly, atau you are doing something that we call off record. Nah, jadi ada 4 tadi ya terkait dengan FTA. Yang pertama adalah you do the FTA langsung saja. Lalu yang kedua ada yang namanya do the FTA tapi dengan positive politeness, dengan pujian dulu supaya orang tidak tersinggung. Yang ketiga adalah negative politeness, kita menghaluskan bahasa supaya orang tidak tersinggung. Kemudian yang keempat adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak langsung merujuk kepada apa yang dimaksudkan. Oke. Ini adalah contohnya. Arguing with a woman is like reading the software license agreement. Panjang, right? And then in the end, you ignore everything, nggak harus baca semuanya, and then just click I agree. Ini adalah contoh dari off record. Now, here I have some requests. So, the first one is ask for water from your friend when you are thirsty. Yang kedua adalah ask if you can meet your lecturer. Kemudian ask your friends to turn down the music. And then ask your money back from your friend. Kemudian terakhir adalah ask for college fee from your parents. Yang terakhir, ask your friends to keep quiet in the class. Ini referensinya. Jadi yang akan kita bahas, referensinya nanti silahkan dicek di PPT. Yang akan kita bahas setelah ini adalah how do you, bagaimana kemudian kalian melakukan yang 6 hal ini. Ya, melakukan 6 hal ini dengan menggunakan 4 jenis FTA tadi. Oke, nanti setelah ini silahkan disiapkan. I will ask 6 lucky students untuk do the FTA dengan cara bodily, dengan cara positive politeness, dengan cara negative politeness, dan dengan cara off record. Okay, so you can try working on this one. Silahkan dipraktis dulu dan disiapkan. Thank you. That's for the explanation.